Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak, tulang, dan persendian untuk biologi kelas 11. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, tunggu sebentar, ini masih loading ya. Untuk sistem gerak ini Ibu bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah tulang dan persendian, kemudian materi selanjutnya itu mengenai otot dan gangguan kelainan pada sistem gerak. Ya, yang pertama akan kita bahas mengenai rangka tubuh. Tulang-tulang di dalam tubuh akan membangun yang namanya rangka. Rangka pada tubuh hewan, vertebrata, dan manusia ditutupi oleh otot dan kulit, sehingga disebut sebagai endoskeleton. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif. Adapun fungsi rangka pada manusia yaitu yang pertama memberi bentuk dan postur tubuh, kemudian melindungi organ-organ yang lunak, penyangga berat badan, mendukung terjadinya gerakan, tempat melekatnya otot-otot rangka, yang terakhir tempat penyimpanan energi. Rangka tubuh manusia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada rangka aksial atau disebut juga rangka sumbu tubuh, kemudian rangka apendikular disebut juga anggota gerak tubuh. Rangka aksial atau rangka sumbu tubuh ini terdiri dari tulang tengkorak, tulang telinga dalam dan tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular atau anggota gerak tubuh terdiri dari gelang bahu, anggota gerak atas, gelang panggul, anggota gerak bawah. Untuk tulang tengkorak dibagi menjadi dua, ada tulang-tulang yang membentuk bagian kepala yang meliputi tulang baji sebanyak 2 tulang, tulang tapis 1 tulang, tulang pelipis 2 tulang, tulang dahi 1 tulang, tulang ubun-ubun 2 tulang, tulang kepala belakang 1 tulang. Kemudian tulang-tulang yang menyusun wajah. Yang pertama ada tulang rahang atas sebanyak 2 tulang, tulang rahang bawah atau mandibula sebanyak 2 tulang, tulang pipi sebanyak 2 tulang, tulang langit-langit 2 tulang, tulang hidung 2 tulang, tulang mata 2 tulang, sedangkan tulang pangkal lidah 1 tulang. Ini merupakan gambar dari tulang tengkorak. Di bagian sini merupakan tulang temporal, kemudian ini tulang parietal, kemudian yang di sini tulang occipitalis, ini tulang pipi, tulang baji, di bagian sini tulang dahi, ini tulang rahang atas, dan ini tulang rahang bawah. Ya, ini bagian tulang air mata. Ini tulang hidung depan, ini bagian tulang hidungnya. Kemudian tulang telinga dalam dan tulang hyoid. Ini merupakan tulang telinga dalam yang terdiri dari tulang sanggurdi, landasan, dan martil. Kemudian ini ada saluran Eustachius dan gendang telinga. Kemudian ini adalah tulang hyoid. Tulang hyoid yaitu tulang berbentuk huruf U yang terletak di antara laring dan mandibula. Berfungsi sebagai tempat melekatnya otot mulut dan lidah sehingga dapat membantu proses menelan. Kemudian untuk tulang belakang tersusun dari 26 ruas yang masing-masing dihubungkan oleh cakram tulang rawan fibrosa. Dengan adanya cakram tulang rawan fibrosa ini memungkinkan tulang untuk tegak dan membungkuk. Cakram tersebut juga berfungsi menahan guncangan ketika menggerakkan badan, misalnya saat kita berlari dan melompat. Kemudian adapun fungsi dari tulang belakang ini yang pertama menopang kepala dan bagian tubuh lainnya, melindungi organ dalam tubuh, tempat melekat tulang rusuk,
Dan terakhir, menentukan sikap tubuh. Untuk tulang belakang, yang pertama yang kita bahas tulang leher atau cervical. Ruas pertama tulang leher disebut atlas, sedangkan ruas kedua disebut tulang pemutar. Tulang leher terdiri atas 7 buah tulang yang bertugas menopang kepala, leher, dan menggerakkan kepala untuk menunduk serta menengadah ke samping kiri dan kanan. Sedangkan tulang punggung atau disebut juga dorsalis, tulang punggung memiliki 12 buah tulang yang bersifat agak kaku, sebab tulang-tulang di bagian ini hampir semuanya dipersatukan oleh tulang rusuk. Kemudian ada tulang pinggang atau lumbal. Ada 5 buah tulang yang menyusun tulang pinggang pada daerah ini. Biasanya sering terjadi gangguan, misalnya nyeri atau pegal. Kemudian ada tulang sakral atau sakrum. Penyusun tulang ini adalah tulang kelangkang yang berjumlah 5 buah dan tulang ekor yang berjumlah 4 buah. Tulang-tulang ini membentuk sebagian tulang pinggul. Ini gambar dari tulang belakang. Di bagian sini ada tulang leher sebanyak 7 ruas, tulang punggung sebanyak 12 ruas, tulang pinggang 12 ruas. Ini merupakan tulang sakrum, kemudian ini tulang ekor, dan ini adalah tulang kelangkang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada dan rusuk berfungsi melindungi paru-paru dan jantung. Tulang dada berbentuk pipih dan melebar serta berhubungan dengan tulang rusuk melalui sambungan tulang rawan. Kemudian, tulang rusuk bagian belakang berhubungan dengan ruas-ruas tulang belakang melalui persendian. Perhubungan tersebut memungkinkan tulang rusuk dapat bergerak kembang kepis sesuai dengan irama pernapasan. Tulang dada berjumlah 1 buah terdiri atas 3 bagian, yaitu ada kepala tulang dada, kemudian ada badan tulang dada, kemudian yang terakhir ada tajuk pedang. Tajuk pedang ini merupakan tulang yang masih berbentuk tulang rawan pada bayi. Sedangkan pada tulang rusuk berjumlah 12 pasang. Kemudian untuk tulang rusuk ini ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Tulang rusuk sejati berjumlah 7 pasang, kemudian tulang rusuk palsu berjumlah 3 pasang, tulang rusuk melayang berjumlah 2 pasang. Kemudian ada anggota gerak atas. Di bagian sini merupakan klavikula atau tulang selangka, sedangkan ini skapula atau tulang belikat. Kemudian ada humerus, tulang pangkal lengan, radius, tulang pengumpil, ulna, tulang hasta, kemudian ada tulang metakarpus, tulang telapak tangan, kemudian ada tulang karpal, tulang pergelangan tangan, kemudian falangus, tulang jari tangan. Sedangkan anggota gerak bawah ada tulang paha atau femur, kemudian tempurung, fibula atau tulang betis, kemudian tulang kering atau tibia, kemudian ada tulang metatarsus, tulang ruas-ruas jari. Kemudian ada tulang tarsus, yaitu pergelangan kaki. Untuk gelang panggul, kalian bisa amati di gambar ini. Ini ada perbedaan gelang panggul pada pria dan wanita. Pada pria, di bagian sini merupakan tulang usus, kemudian ini tulang sakrum, ini cekung sendi, di bagian sini tulang ekor, kemudian di sini bagian foramen. Ini merupakan tulang kemaluan dan ini merupakan tulang duduk.
Sedangkan pada wanita, di bagian sini tulang usus, kemudian ini tulang sakrum, ini cekung sendi, kemudian ini tulang ekor, ini tulang kemaluan, ini bagian foramen, dan ini tulang duduk. Ya, kemudian kita lanjutkan untuk struktur tulang. Tulang terdiri atas lapisan-lapisan yang jika disebutkan dari arah luar ke dalam, yaitu ada periosteum, tulang kompak, kemudian tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Untuk periosteum itu sendiri adalah lapisan terluar tulang yang terdiri atas dua lembar jaringan ikat. Periosteum itu mengandung pembuluh darah dan serat Sarpe. Kemudian periosteum berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka, memberikan nutrisi untuk pertumbuhan tulang dan perbaikan jaringan tulang yang rusak. Ini bagian dari periosteum. Kemudian untuk struktur tulangnya di bagian sini merupakan tulang kompak. Tulang kompak merupakan lapisan yang teksturnya halus, padat, sedikit berongga, dan sangat kuat. Tulang kompak mengandung banyak zat kapur, kalsium fosfat, dan kalsium karbonat sehingga menjadi padat dan kuat. Namun tulang kompak pada bayi dan anak-anak banyak mengandung serat sehingga bersifat lebih lentur. Tulang kompak banyak ditemukan pada tulang kaki dan tulang tangan. Kemudian ini adalah tulang spons, merupakan lapisan yang teksturnya berongga dan berisi sumsum merah. Tulang spons tersusun oleh trabekula berupa kisi-kisi tipis tulang. Selanjutnya ada endosteum. Jaringan ikat areolar vaskuler yang melapisi rongga sumsum. Dan ini merupakan sumsum tulangnya. Merupakan lapisan paling dalam yang berbentuk jeli, berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Di bagian sini rongga sumsum tulangnya. Pada tulang panjang terdapat bagian yang disebut diafisis. Ini bagian dari diafisis. Kemudian ada bagian epifisis, yaitu ujung tulang yang membesar. Diafisis tersusun dari tulang kompak berbentuk silinder tebal yang berisi sumsum. Epifisis tersusun dari tulang spons yang diselubungi oleh tulang kompak dan dilapisi tulang rawan persendian. Kemudian, untuk ujung permukaan tulang persendian dilumasi oleh cairan sinovial dari rongga persendian. Di antara epifisis dan diafisis terdapat cakram epifisis, di mana cakram epifisis ini merupakan bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh. Demikian untuk struktur tulang. Yang selanjutnya akan kita bahas mengenai bentuk tulang. Kalian bisa amati pada gambar di mana bentuk tulang yang pertama itu adalah long bone atau terdapat pada humerus. Ya, untuk long bone ini nama lainnya adalah tulang pipa atau tulang panjang. Terdapat pada humerus, pada femur, pada tibia, kemudian pada fibula. Yang kedua ada tulang pendek atau short bone. Ini pada pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kemudian ada tulang pipi. Ini merupakan tulang pipi. Contohnya pada tulang rusuk dan tulang dada. Kemudian ini adalah tulang tidak beraturan. Contohnya ada tulang pada tulang belakang. Kemudian ada tulang sesamoid. Contohnya pada tulang tempurung lutut atau patella.
Kemudian untuk proses pembentukan dan perkembangan tulang dibedakan menjadi dua, ada osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Yang pertama, osifikasi intramembran. Proses pembentukan tulang dari jaringan mesenkim menjadi jaringan tulang, contohnya pada proses pembentukan tulang pipi. Kemudian mesenkim merupakan bagian dari lapisan mesoderm yang kemudian berkembang menjadi jaringan ikat dan darah. Tulang tengkorak berasal langsung dari sel-sel mesenkim melalui proses osifikasi intramembran. Kemudian untuk osifikasi endokondral, proses pembentukan tulang yang terjadi di mana sel-sel mesenkim berdiferensiasi lebih dulu menjadi kartilago, lalu berubah menjadi jaringan tulang, misalnya pada proses pembentukan tulang panjang, ruas tulang belakang, dan pelvis. Proses osifikasi ini bertanggung jawab pada pembentukan sebagian besar tulang manusia. Pada proses ini, sel-sel tulang atau osteoblas aktif membelah dan muncul di bagian tengah dari tulang rawan yang disebut sebagai senter osifikasi. Osteoblas selanjutnya berubah menjadi osteosit. Sel-sel tulang dewasa ini tertanam dengan kuat pada matriks tulang. Adapun perbedaan antara osifikasi intramembran dengan osifikasi endokondral. Yang pertama, jenis sel asal. Pada osifikasi intramembran, jenis sel asalnya berasal dari sel mesenkim, sedangkan yang endokondral berasal dari sel tulang rawan atau kondrosit. Kemudian untuk waktu osifikasinya, osifikasi intramembran minggu ke-8 kehidupan embrio berlangsung hanya 1 kali. Sedangkan osifikasi endokondral, waktu osifikasinya saat embrio hingga masa remaja usia 18 sampai 25 tahun. Berlangsung 2 kali, yaitu osifikasi primer pada saat embrio dan osifikasi sekunder setelah kelahiran. Adapun tempat osifikasi yaitu osifikasi intramembran terletak pada tulang pipi, sedangkan osifikasi endokondral terletak pada tulang pipa. Demikian untuk proses pembentukan dan perkembangan tulang. Selanjutnya ada struktur persendian. Untuk struktur persendian, kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Itu ada ligamen. Ligamen merupakan jaringan ikat fibrosa yang berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang pada posisi asalnya setelah melakukan pergerakan. Ini merupakan ligamen. Kemudian ada kapsul sendi, di mana kapsul sendi ini terdiri dari kapsul sinovial dan kapsul fibrosa. Ini yang sinovial, berfungsi menghasilkan cairan sinovial sendi dan membantu penyerapan makanan ke tulang rawan sendi. Sedangkan kapsul fibrosa berfungsi memelihara posisi dan stabilitas sendi, serta memelihara regenerasi kapsul sendi. Kemudian untuk cairan sinovial itu sendiri merupakan cairan pelumas sehingga gesekan berjalan lancar, halus, dan tidak menimbulkan rasa nyeri atau sakit. Kemudian ada tulang rawan hialin yang berfungsi sebagai bantalan sendi agar tidak nyeri saat bergerak. Kemudian di sini sebenarnya ada bagian yang namanya bursa. Merupakan kantong tertutup yang dilapisi membran sinovial terletak di luar rongga sendi. Untuk tipe persendian itu ada berdasarkan strukturnya. Di persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada persendian fibrosa yang tidak memiliki rongga sendi, kemudian persendian kartilago yang tidak memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan kartilago. Kemudian yang terakhir ada persendian sinovial, persendian yang memiliki rongga sendi dan diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen dan kapsul sendi.
Yang pertama akan kita bahas mengenai sendi diartrosis. Sendi diartrosis atau sendi sinovial adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi diartrosis dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar ini bergerak dengan pola rotasi. Contohnya pada tulang hasta dan pengumpil, tulang atlas dengan tulang tengkorak. Kemudian yang kedua ada sendi engsel, bergerak ke satu arah seperti pintu. Contohnya pada sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari. Kemudian yang ketiga ada sendi pelana, bergerak bebas seperti gerakan orang yang mengendarai kuda dan berporos dua. Contohnya pada tulang karpal dan metakarpal. Kemudian ada sendi peluru, memiliki gerakan bebas ke segala arah, contohnya pada tulang gelang bahu dan tulang lengan atas. Kemudian ada sendi elipsoidea, yaitu gerakan ke kiri dan ke kanan atau ke depan dan ke belakang, contohnya pada sendi antara tulang pengumpil dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir ada sendi luncur atau sendi geser, gerakan menggeser tidak berporos dan memiliki ujung tulang yang agak rata. Contohnya pada antar tulang pergelangan kaki, antar tulang selangka dengan tulang belikat. Demikian untuk sendi diartrosis. Kemudian ada sendi sinartrosis, di mana sendi sinartrosis itu merupakan hubungan antar tulang tidak memungkinkan terjadinya gerakan atau sedikit sekali pergerakannya. Sendi sinartrosis ini dibedakan menjadi ada sinfibrosis, tulang-tulang disatukan oleh jaringan tulang dan tidak ada gerakan, contohnya hubungan antar tulang tengkorak. Sedangkan sendi sinkondrosis, tulang-tulang disatukan oleh jaringan kartilagohialin, contohnya pada tulang rusuk pertama ke sternum. Yang terakhir ada sindesmosis, tulang-tulang disatukan oleh ligamen interosis yang terdiri atas jaringan ikat padat, contohnya pada simfisis pubis. Kemudian ada sendi amfiartrosis, adalah sendi dengan pergerakan terbatas akibat tekanan atau disebut juga sebagai sendi kaku. Pada sendi amfiartrosis ini ada tiga bagian. Yang pertama simfisis, sendi yang dihubungkan oleh kartilago, contohnya sendi antar tulang belakang dan sendi simfifis pubis atau tulang kemaluan. Kemudian ada sindemosis, sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen, contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Kemudian ada gomposis, merupakan sendi pada tulang berbentuk kerucut yang masuk ke dalam kantong tulang. Contohnya tulang gigi yang tertanam dalam kantong tulang rahang. Ya, demikian untuk pembahasan tulang dan persendian. Minggu depan kita lanjutkan mengenai otot rangka dan gangguan kelainan pada sistem gerak. Semoga kalian mengerti dengan materi yang Ibu sajikan. Terima kasih, semoga sehat selalu.